Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah topik hukum yang sangat penting, relevan, dan masih sering terjadi di tengah masyarakat kita, yaitu tentang pelecehan seksual dan perlindungan hukum bagi korban di Indonesia. Topik ini tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana, tetapi juga menyangkut hak asasi manusia, rasa keadilan, serta nilai kemanusiaan. Sayangnya, hingga saat ini, masih banyak korban pelecehan seksual yang memilih untuk diam karena takut, malu, dan merasa tidak pantas mendapatkan keadilan. Melalui video ini, saya ingin menjelaskan apa itu pelecehan seksual, dampaknya bagi korban, serta bagaimana negara memberikan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Aulia Farani. Secara umum, pelecehan seksual dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan, perilaku, atau ucapan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban dan menimbulkan rasa tidak nyaman, terhina, tertekan, atau terancam bagi korban. Pelecehan seksual dapat terjadi kepada siapa saja, baik perempuan maupun laki-laki, anak-anak maupun orang dewasa. Namun, di dalam praktiknya, perempuan dan anak-anak sering menjadi kelompok yang paling rentan. Hal penting ini yang harus dipahami adalah bahwa pelecehan seksual tidak ditentukan oleh pakaian, sikap, atau perilaku korban, melainkan oleh perbuatan pelaku yang melanggar batas dan tanpa persetujuan korban. Bentuk-bentuk dari pelecehan seksual. Yang pertama adalah pelecehan seksual verbal, seperti komentar cabul, lelucon, seksual, siulan, atau ucapan bernada merendahkan tubuh seseorang. Yang kedua, itu ada pelecehan non-verbal, misalnya tatapan yang tidak pantas, gestur tubuh, atau ekspresi wajah bermuatan seksual. Yang ketiga, pelecehan seksual fisik, seperti menyentuh, meraba, memeluk, mencium korban. Yang keempat adalah pelecehan seksual berbasis digital yang semakin marak, seperti mengirimkan foto, video, atau menyebarkan kepada khalayak ramai. Semua bentuk tersebut termasuk pelecehan seksual apabila dilakukan tanpa persetujuan korban. Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual. Pelecehan seksual dapat terjadi karena berbagai faktor. Salah satunya adalah kesetimpangan relasi kuasa, misalnya antara dosen dan mahasiswa, atasan dan bawahan, atau orang dewasa dan anak-anak. Selain itu, kurangnya edukasi mengenai batasan tubuh, budaya menyalahkan korban, serta beranggapan bahwa pelecehan seksual adalah hal yang sepele. Lingkungan yang tidak aman dan tidak responsif terhadap korban membuat pelaku merasa perbuatannya tidak akan mendapatkan sanksi yang berat. Dampak pelecehan seksual bagi korban. Dampak pelecehan seksual tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis dan sosial. Secara psikologis, korban dapat mengalami trauma, rasa takut, kecemasan, gangguan tidur, hingga depresi. Trauma ini bisa berlangsung dengan jangka waktu yang panjang. Dan secara sosial, korban sering mendapatkan stigma, dikucilkan, atau bahkan disalahkan oleh lingkungan sekitarnya. Dalam banyak kasus, korban juga mengalami penurunan prestasi akademik atau produktivitas kerja. Perlindungan hukum bagi korban di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia telah menyediakan perlindungan hukum untuk melindungi korban pelecehan seksual. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang ini telah hadir sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi korban dan memberikan efek jerah pada pelaku. Dalam undang-undang ini, diatur mengenai yang pertama itu adalah jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual. Yang kedua adalah hak korban atas perlindungan, pemulihan, dan keadilan. Yang ketiga, proses hukum yang berperspektif ke korban. Yang keempat adalah sanksi untuk pelaku. Korban berhak mendapatkan pendampingan hukum, layanan kesehatan, serta pemulihan psikologis yang memadai. Proses pelaporan dan tantangannya. Meskipun sudah ada perlindungan hukum, dalam praktiknya korban masih mendapatkan berbagai tantangan saat melapor.
Rasa takut, tekanan sosial, dan kurangnya pemahaman hukum sering menjadi penghambat. Selain itu, masih terdapat aparat atau institusi yang belum sepenuhnya menerapkan pendekatan yang berperspektif ke korban, sehingga korban merasa tidak aman saat melapor. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum dan profesionalitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus pelecehan seksual ini. Peran lembaga pendidikan dan lingkungan sosial. Lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam mencegah pelecehan seksual, terutama di lingkungan kampus dan sekolah. Penyusunan kebijakan internal, edukasi, serta mekanisme pelaporan yang aman sangat dibutuhkan oleh para korban. Lingkungan sosial juga harus menjadi ruang yang mendukung korban, bukan justru menyudutkan atau menyalahkan korban. Dengan adanya dukungan dari lingkungan sekitar, korban akan lebih berani untuk bersuara dan mencari keadilan untuk dirinya. Peran masyarakat dalam pencegahan pelecehan seksual bukan hanya tanggung jawab korban atau negara, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat harus membangun budaya saling menghormati, menghargai batasan pribadi, serta berani menegur dan melaporkan jika melihat tindakan pelecehan seksual terjadi. Edukasi sejak dini mengenai hak tubuh dan kesetaraan menjadi langkah penting dalam pencegahan jangka panjang dari pelecehan seksual. Saat ini kita menghadapi situasi darurat kekerasan seksual. Ini ada 42 kasus dugaan kekerasan seksual. Perguruan tinggi masih menjadi institusi pendidikan di mana kasus kekerasan seksual paling banyak terjadi. Contoh kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus. Seorang mahasiswa semester 5, kita sebut saja dia dengan A, mengalami pelecehan seksual di lingkungan kampus. Pelaku merupakan seorang dosen pembimbing akademik yang memiliki relasi kuasa yang kuat terhadap korban. Awalnya, komunikasi antara korban dan pelaku berlangsung normal terkait bimbingan akademik. Namun, seiring waktu, pelaku mulai mengirimkan pesan pribadi di luar konteks akademik, seperti komentar tentang penampilan korban dan ajakan bertemu di luar jam kampus dengan alasan ingin ada bimbingan tambahan. Pada suatu kesempatan, ketika korban datang ke ruang dosen untuk konsultasi, pelaku melakukan tindakan tidak pantas, seperti menyentuh tangan korban tanpa izin dan mendekatkan tubuh secara tidak wajar. Korban merasa tidak nyaman, takut, dan tertekan, tetapi tidak berani menolak secara tegas, karena khawatir akan berdampak ke nilai korban. Setelah kejadian tersebut, korban mengalami tekanan psikologis, seperti cemas berlebihan, sulit berkonsentrasi, dan takut datang ke kampus. Korban juga merasa bingung karena tidak tahu harus melapor ke siapa dan takut tidak dipercaya oleh orang. Dalam contoh kasus tersebut, kita dapat menganalisis hukumnya. Tindakan pelaku dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual karena yang pertama itu tindakan dilakukan tanpa persetujuan korban. Yang kedua, ada relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa. Yang ketiga, perbuatan menimbulkan rasa takut dan tekanan psikologis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 22 tentang tindak pidana kekerasan sosial, korban berhak mendapatkan perlindungan, pendampingan hukum, pemulihan psikologis, serta penanganan yang berperspektif ke korban. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut, serta sanksi administratif dari institusi pendidikan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual merupakan pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap martabat manusia. Korban berhak mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan keadilan dari negara. Dengan adanya regulasi yang jelas, kesadaran hukum yang meningkat, serta dukungan masyarakat, diharapkan kasus pelecehan seksual dapat ditekan dan korban tidak lagi takut untuk bersuara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.